Jadi bagi teman-teman guru sekolah swasta yang mungkin saat ini belum masuk Dapodik, segera saja diurus untuk bisa masuk ke Dapodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, apakah teman-teman di sini termasuk dalam kategori pelamar prioritas 1 dari guru sekolah swasta, sehingga ketika kita masuk login ke akun SSCASN, dulunya kita mendapatkan tampilan mohon maaf formasi sudah tidak tersedia, dikarenakan kita kalah pengurutan dari pengkategorian, yang mana didahulukan itu adalah untuk penempatan P1 itu untuk guru sekolah negeri THK 2, teman-teman. Nah, selanjutnya apakah juga teman-teman sebagai pelamar umum P3K 2022 dari guru sekolah swasta, namun ketika kita sudah berhasil buat akun, namun di sini kita ketika memilih formasi ada tampilan yaitu formasi untuk pelamar umum ini tidak tersedia di instansi ini. Nah, pada video ini kita akan membagikan update informasi terbaru, yaitu sebuah kabar gembira, yaitu dua kategori guru sekolah swasta yang nantinya berpeluang besar untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun 2023. Yang merupakan kabar gembira bagi teman-teman guru sekolah swasta ya. Dan kira-kira bagaimanakah untuk peluang P1 dari guru sekolah swasta dan juga pelamar umum dari guru sekolah swasta? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita bagi ya untuk pengkategoriannya. Kategori pelamar P3K guru dari sekolah swasta ini adalah kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah bagaimanakah peluang untuk P1, artinya P1 itulah guru yang sudah lulus passing grade dari seleksi tahun 2021, yang mana untuk tahun ini nanti ketika kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran karena formasinya habis, jadi nanti bagaimanakah peluangnya, apakah sudah aman untuk di tahun 2023 nanti. Kemudian yang kedua, bagaimanakah peluang untuk pelamar umum guru sekolah swasta, apakah sudah aman ataukah belum, apakah tahun depan ini masih bisa melanjutkan pendaftaran untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Baiklah, kita mulai dari yang pertama teman-teman, yaitu kira-kira bagaimanakah peluang pelamar prioritas 1 atau P1 dari teman-teman guru honor sekolah swasta di tahun depan atau di tahun 2023. Yang mana di sini ketika teman-teman dari guru sekolah swasta ini ketika login ke akun SSCASN-nya kemarin itu mendapatkan tampilan yaitu kita itu sudah masuk ke dalam kategori pelamar prioritas 1. Ini adalah untuk unit sekolah kita, dari data Dapodiknya adalah sekolah swasta. Kemudian di sini untuk prodi daftar Dapodiknya ini adalah ijazah sesuai dengan ijazah kita ya yang terdaftar dari Dapodik sekolah swasta ini. Nah, di sini karena kita kalah rankingan, kalah pengurutan dari pengkategorian ya untuk P1, dikarenakan yang didahulukan itu adalah setiap instansi dahulukan dari teman-teman yang masuk dalam kategori untuk THK 2 dan juga guru sekolah negeri, maka banyak sekali teman-teman P1 dari sekolah swasta ini yang tidak bisa mendapatkan penempatan atau tidak bisa melanjutkan pendaftaran ya. Sehingga di sini ada tampilan mohon maaf formasi di instansi Anda ini sudah tidak tersedia, sehingga kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran di tahun 2022 ini. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita nggak mendaftar sampai dalam tahap resume dan akhir pendaftaran, ini dianggap kita itu mengundurkan diri ya dan juga gugur teman. Padahal di sini status kita ini adalah sudah menjadi P1. Nah, untuk peluang dari teman-teman P1 dari sekolah swasta ini nanti tergolong sangat aman teman-teman untuk di tahun depan. Seperti yang disampaikan Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu, bahwasanya di sini untuk seluruh P1 atau guru pelamar prioritas 1 ini adalah sejumlah 193.954, terdiri dari THK 2, kemudian dari guru sekolah negeri, kemudian juga dari guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Dari guru sekolah swasta ini kebanyakan nggak dapat formasi dikarenakan untuk formasinya ini sudah habis untuk dipakai penempatan untuk P1 dan juga untuk di sini adalah dari THK 2 dan juga dari guru sekolah negeri teman-teman. Nah, selanjutnya dilaporkan bahwa untuk dari 193.000 sekian ini untuk yang tinggal menunggu pengangkatan ini artinya tinggal menunggu nanti tanggal 2 sampai 3 Februari ini adalah diangkat di tahun 2022 ini sejumlah 127.621. Sementara itu di sini masih menyisakan yaitu 65.994. Ini nanti akan dituntaskan yaitu di tahun 2023.
Jadi untuk teman-teman P1 meskipun termasuk dalam kategori guru sekolah swasta, ini nanti tergolong sangat aman ya, dikarenakan dari teman-teman guru sekolah swasta yang merupakan bagian dari ini nanti akan diangkat teman-teman, akan diangkat di tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya di sini meskipun di sini dikategorisasikan lagi, yaitu ada yang dapat kebutuhan dan juga ada yang nggak dapat kebutuhan, dikarenakan ijazahnya nggak linear, tentunya sudah ada formulasi untuk mengatasi hal tersebut teman-teman. Nah, selanjutnya di sini dapat dikatakan untuk P1 yang guru sekolah swasta, tentunya saat ini yang P1 belum bisa diangkat adalah kebanyakan dari guru sekolah swasta ya. Dan dipastikan untuk sekolah swasta nantinya aman untuk pengangkatan tahun 2023. Jadi tinggal kita tunggu saja untuk tanggal mainnya teman-teman. Dan di sini kapankah nanti akan dituntaskan, diperkirakan nanti untuk jika tidak ada kendala ya, nanti akan diadakan yaitu sekitar pada bulan Mei sampai Juni. Ini adalah untuk pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan tahun 2023. Kemudian di sini apabila diadakan di tahun 2023, ini nanti akan diadakan yaitu pelaksanaan seleksinya ini akan ada untuk CPNS dan juga P3K. Kalau misalkan kita berkaca pada pengadaan seleksi sekolah dinasan tahun kemarin, ini juga diadakan pada bulan yang serupa ya. Ini nanti juga kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan pelaksanaan di tahun ini, yaitu sekitar pada bulan September, Oktober, November tahun 2023. Maka teman-teman P1 ini nanti akan bisa melanjutkan pendaftaran sehingga nanti bisa diangkat di tahun 2023. Kemudian untuk yang kedua, kira-kira bagaimanakah peluangnya untuk yang teman-teman termasuk dalam pelamar umum guru swasta ya. Nah, dari teman-teman peluang untuk teman-teman yang pelamar umum atau yang belum masuk dalam kategori prioritas untuk pelamar umum dari sekolah swasta itu entah berapapun masa kerjanya nanti masuk lagi dalam kategori pelamar umum. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan kita cek di formasi apakah peluang sekolah swasta ini nanti besar, coba kita cek lagi ya. Nah, di sini untuk sisa guru P1 ya, sisa guru P1 yang belum diangkat ini adalah ada 65.954. Ini adalah untuk sisa dari P1 yang belum bisa diangkat. Dan ini sebagian besar ini adalah dari sekolah swasta ya, dari P1 sekolah swasta. Nah, kemudian di sini untuk kebutuhan di tahun 2023, kebutuhan tahun 2023 ini banyak sekali teman, yaitu ada 662.919. Kalau misalkan dibandingkan untuk di sini dari jumlah P1 yang belum diangkat, yang sebagian besar dari sekolah swasta ini ada 65.000, kemudian formasinya ini ada 662.000, maka di sini masih ada sekitar 600 ribuan. Masih ada 600 ribuan untuk kuota formasi. Tentunya di sini akan sangat berpeluang besar untuk teman-teman guru sekolah swasta ini bisa masuk ya untuk melakukan pendaftaran. Nah, dikarenakan sebagian besar dari teman-teman yang sekolah negeri tentunya akan diangkat di P3K tahun 2022 ini. Jadi kemungkinan besar untuk tahun 2023 nanti formasi ini kebanyakan dari sekolah swasta itu yang akan mengisi formasi. Manakala dari sekolah negeri ini sudah banyak yang diangkat di tahun ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita cek kembali ya. Kalau misalkan dari paparan BKN, maka di sini yang bisa melanjutkan pendaftaran, yang bisa melakukan pendaftaran P3K tahun 2023 ini adalah yang masuk dalam Dapodik ya, masuk dalam Dapodik. Nah, di sini diidentifikasi yaitu dari data profil BANIK-nya, kemudian status prioritas, kemudian referensi NPSN, kemudian parameter naik dan juga turun status prioritas. Sehingga di sini kalau misalkan teman-teman dari guru sekolah swasta ini yang penting ini mendaftar di Dapodik ya, yang penting terdaftar di Dapodik ini nanti akan bisa melakukan pendaftaran dan memperebutkan formasi yang jumlahnya lebih dari 600.000 ini teman. Kemudian kita berkaca lagi untuk pelamar umum di tahun 2022. Ini kan berasal dari ini, guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Sehingga di sini nanti yang penting teman-teman itu masuk dalam Dapodik ini adalah teman-teman nanti bisa melakukan pendaftaran ya. Jadi bagi teman-teman guru sekolah swasta yang mungkin saat ini belum masuk Dapodik, segera saja diurus untuk bisa masuk ke Dapodik. Kemudian dilinearkan ijazahnya dengan jam mengajarnya supaya nanti kita bisa aman ya dalam pengangkatan P3K untuk guru sekolah swasta di tahun 2023 nanti. Nah, di sini untuk alokasi formasi yang sekian ini 662.000 ini sudah aman teman-teman, sehingga nanti guru sekolah swasta ini bisa melakukan pendaftaran. Indikasi dari keamanan jumlah formasi 600 ribuan sekian ini adalah seperti yang telah dipaparkan Kemdikbud beberapa waktu yang lalu.
Yang mana di sini ada bentuk-bentuk kerjasama atau kesepakatan dari lintas kementerian ya, yaitu di sini yang mana nanti pada bulan Maret diberikan batas waktu bulan Maret tahun 2023. Kalau misalkan masing-masing Pemda tidak membuka formasi sesuai dengan Kemdikbud, maka dari Kemdikbud itu yang akan menentukan untuk formasi yang harus dibuka. Kemudian sudah kerjasama dengan Kementerian Keuangan bahwasannya untuk Undang-Undang APBN dan juga Peraturan Menteri Keuangan ini sudah mengatur untuk gaji dan tunjangan itu melekat pada P3K, nanti tidak bisa digunakan untuk keperluan lain ya. Kemudian bisa ditransfer, kemudian dari dana DAU itu akan bisa ditransfer setelah Pemda itu melakukan pengangkatan P3K. Kemudian di sini kita cek kembali juga, yaitu bahwa di sini untuk penggajian formasi P3K tahun 2023 ini sudah masuk dalam rancangan undang-undang ya. Ini adalah ada sekitar 25,74 triliun teman-teman. Nah, di sini semoga saja nanti teman-teman dari sekolah swasta, entah itu P1 maupun juga pelamar umum, tahun depan ini bisa mendapatkan kabar gembira dan bisa duduk dengan setara dengan teman-teman yang sudah diangkat ASN P3K tahun 2021 maupun 2022 ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.